Ahlan wasahlan, selamat datang. Kata itu layak kita sematkan untuk situasi terkini daripada Emiliano Jonathan, striker yang memiliki darah Indonesia. Dia striker atau enggak tuh? Sayap kanan ya. Dia jadi ini pemain yang cukup produktif ketika membela klub lamanya yaitu Vitesse, dan sekarang resmi pindah ke Utrecht. Bayangkan, dari klub Liga 2 Belanda pindah ke Utrecht, diboyong dengan mahar transfer 400.000 euro, atau kalau kita konversi ke ke rupiah itu kisaran 6,9 M. Total transfer yang harus dibayarkan oleh FC Utrecht kepada Vitesse. Jadi sebenarnya Emiliano Jonathan ini pindah ke klub Utrecht itu juga karena ingin membantu. Membantu apa? Pertama, ingin membantu klubnya yang mengalami krisis keuangan. Kita tahu Vitesse lagi mengalami financial problem, jadi untuk membantu klub lamanya itu dia rela pindah ke Utrecht, ya kan? Jadi ada biaya transfer di situ dan ya cukuplah untuk membantu keuangan daripada klub lamanya Vitesse Arnhem. Nah, sedangkan yang membantu kedua adalah untuk membantu karirnya. Kita tahu pemain ini pemain yang potensial, punya jam terbang, menit bermain yang cukup banyak di Vitesse, bahkan menjadi salah satu andalan. Ditambah lagi juga pemain ini gacor mencetak gol, banyak sekali gol tercipta daripada si Emiliano ini. Tidak hanya gol, assist juga tercipta daripada beliau. Maka jadi bukan hal yang mengejutkan jika Emiliano Jonathan ini diincar oleh berbagai macam klub. Dan klub yang berhasil menyewa jasa atau memakai jasa daripada Emiliano Jonathan ini adalah FC Utrecht. Kita tahu Utrecht merupakan salah satu klub Belanda yang punya nama besar, ya, baik dari akademinya juga yang selalu melahirkan bintang-bintang sepak bola terkenal, pemain-pemain berbakat. Dan sekarang juga bertengger di peringkat ketiga di bawah Ajax dengan PSV Eindhoven, ya. Ini klub kesayangannya, pundit kesayangan kita lagi, siapa lagi kalau bukan Coach Justin, ya. Coach Justin ini besar di Utrecht. Ya, dia memang orang Indonesia tapi besar di Utrecht, makanya punya hubungan emosional tersendiri dengan klub Utrecht ini, guys. Jadi pemain yang berusia 20 tahun ini, yang kelahiran tahun 2004 ini, dia dikontrak selama berapa tahun itu ya? 4 tahun, guys. Dari 2024 ini sampai dengan 2028, guys. Dan kepindahan ini juga semakin menguntungkan daripada Jonathan, karena dengan pindahnya ke Utrecht, dengan pindah klub dengan yang lebih baik, lebih besar dan juga lebih prestisius. Karena kalau di Vitesse kan Liga 2, sedangkan ke Utrecht Liga 1 yang mana lagi bertengger peringkat 3 lagi. Kemungkinan besar ini akan menaikkan karirnya, menaikkan pengalamannya juga, mentalitas bertandingnya. Ditambah lagi dia punya kesempatan nanti main di Eropa, guys, ya kan, baik itu di Liga Champion ataupun European League atau Conference League, ya kan. Jadi ini momentum yang baik lah bagi Emiliano Jonathan direkrut oleh FC Utrecht. FC Utrecht juga merekrut bukan main-main, guys. Jadi dalam artian dia merekrut memang melihat ada potensi daripada Jonathan ini. Dan betul saja, siapa sih yang tidak tahu potensi daripada calon pemain timnas Indonesia ini, guys. Kalau dilansir dari transfer market ya, Jonathan ini memang dia berposisi sebagai sayap kanan, punya postur tubuh sekitar 1,7, dan dia lahir di Belanda. Keluarga negaranya juga masih Belanda, tapi ya semoga aja hatinya luluh mau membela timnas Indonesia ke depannya. Kalau nggak salah dia punya daerah kelahiran Depok ya, darah orang Depok kalau nggak salah. Nah, dari statistik dia 2024-2025 ya, dia itu sudah memainkan laga sekitar 17 match. Sudah 17 nih. Dia sudah mengoleksi 2 digit gol, guys. 10 gol dari 17 pertandingan. Tidak hanya itu, dia juga sudah mencetak 4 assist. Berarti total dari statistik dari 17 pertandingan dia sudah terlibat sebanyak 14 gol, guys. Dan sudah menerima 4 kartu kuning. Ini merupakan torehan yang cemerlang bagi seorang sayap, ya, pemain sayap kanan khususnya, yaitu Emiliano Jonathan. Nah, ini juga jadi kabar baik bagi timnas Indonesia
yang mana secara tidak langsung ya ini pemain juga nanti akan direkrut oleh Indonesia ya, tapi masih dalam proses. Bukan proses sih, tapi memang Emiliano Jonathan ini masih mikir-mikir dulu karena katanya dia pengen fokus di klubnya dulu karena klubnya memang lagi ada masalah dan dia juga ingin mendapatkan jam terbang bermain yang maksimal. Makanya dia fokus kepada klubnya. Jadi belum memutuskan apakah dia itu memang pengen nanti. Jadi dia memang belum memutuskan apakah membela timnas apa enggak. Tapi nanti setelah akhir musim kayaknya dia udah udah mulai kuat imannya untuk membela Indonesia apa tidak. Tapi kayaknya besar kemungkinan dia akan membela timnas Indonesia, guys. Tetapi kalau menurut aku ya, ini tergantung daripada performa dia nanti ketika di Utrecht. Jika performa dia itu di Utrecht itu menjanjikan, apalagi dia dengan torehan 10 gol dan 4 assist di Liga 2, terus dia bisa terapkan itu juga nanti di Liga Belanda, bukan hal yang tidak mungkin. Nanti malah Emiliano Jonathan akan dilirik oleh pelatih Belanda dan akan dipanggil kayak Tijani Reinders. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, ini menjadi alamat buruk juga ini bagi timnas Indonesia apabila kehilangan sekelas pemain Emiliano Jonathan yang sangat potensial, apalagi umurnya masih 20 tahun, guys. Seperti itu. Tetapi ya apapun itu, kalau rezeki nggak akan kemana lah ya kan. Ya walaupun nanti dia pindah, nggak mau pindah ke Indonesia ya udahlah, nggak masalah. Yang jelas kita masih berharap ya kalau kita dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat ya udah syukur-syukur aja lah. Ya kita lebih fokus pada memanfaatkan pemain yang ada sembari menunggu pemain-pemain muda kita ini untuk berkembang lagi. Ya pemain-pemain AFF kita ini bisa berkembang lagi ya kan. Oke, kita udah tahu juga Emiliano Jonathan baru selesai tes medis ya. Dia tes medis itu kalau nggak salah hari Senin malam. Jadi ini udah hari Selasa, kayaknya ya tinggal menunggu waktu aja sih. Emiliano Jonathan akan berlabuh kepada FC Utrecht. Nah, ini menjadi pertanyaan, ketika Emiliano Jonathan berlabuh ke FC Utrecht, bagaimana dengan nasib Ole Romeni? Kita udah tahu Ole Romeni merupakan salah satu striker andalan daripada daripada striker Utrecht, andalan Utrecht. Ya kan, walaupun dia awal laga sempat mencetak gol, terus penampilannya cemerlang, tetapi di pertengahan ini sudah mulai meredup penampilan dia, tetapi dia masih tetap aset yang sangat dibutuhkan oleh FC Utrecht. Tapi mengejutkannya, aku dapat kabar malah Oxford United itu malah mengincar Ole Romeni, guys. Nah, ini menjadi plus minus juga, guys. Kita bahas dulu plusnya. Plusnya ya ini akan menjadi tantangan baru kepada Ole Romeni dan mendapatkan liga yang lebih kompetitif lagi ketimbang daripada di Belanda. Ya kan? Ya meskipun itu Liga 2, tetapi Liga 2 dia kalau dapat jaminan bermain ya dari Liga 2 Inggris, rutin bermain itu lebih baik ketimbang di Liga 1 Belanda, tapi jarang main, jarang diturunkan. Kalau diturunkan sebagai pemain pengganti sangat disayangkan. Seperti itu. Tapi negatifnya, kalau misalnya nanti Ole Romeni tidak bermain, hanya sebagai bahan promosi saja layaknya Marcelino, maka lebih bagus dia itu stay aja tetap di Liga Belanda bersama dengan FC Utrecht, guys. Seperti itu sih menurut aku tentang perkembangan dua pemain kita, Emiliano Jonathan dan juga Ole Romeni. Tetapi untuk Emiliano Jonathan, selamat datang, ahlan wa sahlan, welcome ya kepada masuk ke klub FC Utrecht. Semoga bisa menampilkan permainan terbaiknya dan bisa berkontribusi untuk timnas Indonesia di kemudian hari. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang gabungnya Emiliano Jonathan ke FC Utrecht, dan juga bagaimana rumor yang beredar tentang Ole Romeni pindah ke Oxford United. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.